Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali mempelajari tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku dengan muatan pelajaran IPA. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kita pahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan kembali pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang kedua, siswa dapat memberikan berbagai contoh dan menjelaskan kembali pengaruh gaya terhadap gerak benda di lingkungan sekitar. Perhatikan pada gambar. Di sana tampak ada dua orang bapak sedang berusaha menggerakkan gerobak. Bapak yang pertama berdiri di depan, beliau menarik gerobak tersebut agar dapat berjalan bergerak mengikutinya. Bapak yang kedua membantu dari belakang mendorong gerobak tersebut. Gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak, itulah yang disebut dengan gaya. Pada pembahasan yang telah lalu, kalian telah mempelajari pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sekarang, mari kita bahas kembali agar kalian dapat lebih memahaminya. Pengaruh gaya terhadap gerak benda, yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Dan yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Kita bahas yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Perhatikan gambarnya. Ya, ada gambar seorang anak sedang menendang bola. Bola yang semulanya diam ketika ditendang, maka bola tersebut akan bergerak. Begitu juga dengan gambar selanjutnya. Kalian dapat lihat gambar anak-anak sedang bermain kelereng. Kalian bisa bermain kelereng? Nah, kelereng yang semula diam di atas tanah itu akan bergerak setelah si pemain menyentil kelereng tersebut. Jadi, baik bola maupun kelereng di sini menunjukkan bahwa dorongan yang terjadi pada kelereng dan bola menyebabkan benda tersebut yang semulanya diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam. Perhatikan kedua gambar pada layar. Kita bahas gambar yang pertama, gambar menangkap bola. Kalian pasti pernah menangkap bola yang sedang bergerak. Nah, ketika kalian menangkap bola, apalagi kalau bola itu sedang bergerak dengan kencang, maka tangan kalian akan sedikit bergerak ke belakang. Begitu juga ketika kalian sedang naik sepeda, ya, ketika kalian mau mengerem sepeda, kalian akan menarik rem sepeda, ya, sehingga sepeda yang sedang berjalan akan berhenti. Nah, tarikan pada bola dan rem sepeda dapat membuat benda-benda tersebut yang semula bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya merubah kecepatan gerak benda. Kalian pernah main mobil-mobilan tentunya ya, atau kalian pernah melihat orang bermain mobil-mobilan. Nah, ketika kalian menarik mobil-mobilan dengan berjalan pelan, maka mobil-mobilan yang ditarik akan bergerak dengan pelan juga. Tapi ketika kalian menarik mobil-mobilan tersebut dengan kencang, ya, mobil-mobilan akan bergerak dengan kencang juga. Begitu juga dengan sepeda. Nah, kalau mobil-mobilan mungkin kalian akan bermainnya dulu waktu masih kecil. Sekarang kalian bermain sepeda. Ketika kalian mengayuh sepeda perlahan-lahan, maka sepeda akan berjalan dengan perlahan-lahan juga. Tetapi sebaliknya, ketika kalian mengayuh sepeda tersebut dengan kencang, maka sepeda akan berjalan atau melaju dengan kencang. Nah, makin kecil gaya yang diberikan, akan semakin lambat pula benda bergerak. Sebaliknya,
Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin cepat pula benda bergerak. Yang perlu kamu ingat, alat untuk mengukur kecepatan sebuah benda disebut speedometer. Gaya mengubah arah gerak benda. Pada permainan bola, kalian pasti sering bermain bola nih yang laki-laki. Ketika kalian menyundul bola, ya, itu kalian telah melakukan merubah arah gerak benda. Bola yang tadinya datang kepada kalian sundul, maka dia akan menjadi berubah arah. Begitu juga dengan bermain trampolin. Kalian yang tadinya berusaha meluncur ke bawah terus akan terpantul lagi ke atas. Ya, itu menunjukkan juga kalau gaya mengubah arah gerak benda. Nah, pada permainan ski, kalian pernah lihat di TV kan? Permainan ski, orang yang bermain ski dia akan berjalan dengan berbelok-belok. Yuk sekarang kita pelajari pengaruh gaya terhadap aktivitas bersepeda. Pada saat kita bersepeda, gaya mempengaruhi. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Sepeda yang sedang diam, ketika kalian kayuh, sepeda itu akan berjalan. Ini menunjukkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Sepeda yang sedang melaju, ketika kalian rem, dia akan berhenti melaju. Menunjukkan bahwa benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, ketika kalian sedang berjalan lurus, kemudian kalian membelokkan sepedanya, ini menunjukkan gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Dan yang terakhir, ketika kalian mengayuh sepeda dengan perlahan, maka sepeda akan berjalan dengan perlahan. Sebaliknya, ketika kalian mengayuh sepeda dengan cepat, maka sepeda akan berjalan dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa gaya dapat mempengaruhi cepat lambatnya gerak benda. Alhamdulillah selesai sudah penyampaian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan untuk tugasnya, kali ini Bu Guru akan mengambil penilaian keterampilan tema 8. Yang pertama, carilah gambar sebuah aktivitas, kemudian gunting dan tempel pada gambar pada sebuah kertas. Nah, aktivitas apa saja? Kalian boleh mencari aktivitas bermain sepak bola, boleh mencari gambar aktivitas mendorong gerobak, boleh mencari gambar aktivitas bermain kelereng dan lain sebagainya, asalkan tidak lagi aktivitas bermain sepeda. Nah, yang kedua, jelaskan pengaruh gaya pada aktivitas tersebut dan berikan penjelasannya. Contohnya bisa kalian lihat pada pembahasan pengaruh gaya terhadap aktivitas bersepeda. Baik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.